Negara, siapa di antara kalian yang mempunyai gunung berapi aktif terbanyak di dunia? Chile punya sekitar 91 gunung api aktif, termasuk Villarrica dan Laima. Bro, kita ini juaranya gunung api aktif, lebih dari 117. Merapi sama Krakatau tuh rajanya gunung api. Hah, serius? Kami ada sekitar 120 gunung api aktif di Kamchatka. Klyuchevskaya Sopka tuh dewa gunung api. Nggak ada yang berani lawan. Coba kalem deh. Jepang punya 122 gunung api aktif. Gunung Fuji tuh ikonik banget, ngalahin semua. Hahaha, lucu banget kalian. Di negara kami ada sekitar 162 gunung api aktif. Kilauea di Hawaii itu nggak ada tandingannya. Dahulu, kelima negara hidup dengan damai. Namun semuanya berubah saat gunung api menyerang. Mengapa bintang laut berbentuk bintang? Biarkan Kak Luna yang menjelaskan. Bintang laut berbentuk bintang karena beberapa alasan yang berkaitan dengan cara hidup mereka di laut. 1. Pemulihan dari cedera. Jika satu tangannya putus, mereka bisa menumbuhkan kembali tangan tersebut. Sistemnya sama yang terjadi pada ekor cicak. Tapi yang satu ini agak lain ya, teman-teman. 2. Pergerakan dan mencari makan. Dengan tangan yang menyebar, mereka lebih mudah bergerak ke berbagai arah, membantu mereka menemukan makanan yang tersebar di sekitarnya. 3. Deteksi lingkungan. Dengan lengan yang tersebar, mereka bisa lebih mudah merasakan rangsangan dari sekitarnya. 4. Respons dari semua arah. Bentuk seperti bintang memungkinkan mereka untuk merasakan dan merespons hal-hal yang datang dari berbagai arah. Ini penting karena di laut, makanan atau bahaya bisa datang dari mana saja. Nah, apa fakta paling aneh tentang alam semesta yang mungkin belum diketahui banyak orang? Di alam semesta ini ada yang namanya materi gelap dan energi gelap. Para ilmuwan yakin banget kalau dua hal ini ngisi sekitar 95% dari seluruh alam semesta. Gokil kan? Yang pertama, materi gelap. Katanya sih, ini ngisi sekitar 27% dari alam semesta. Benda ini nggak bisa ngeluarin, nyerap, atau mantulin cahaya, jadi nggak bisa kelihatan sama teleskop biasa. Ilmuwan taunya ini ada gara-gara ngaruhin gravitasi ke bintang dan galaksi yang bisa kita lihat. Yang kedua, energi gelap. Ini lebih gila lagi, katanya ngisi sekitar 68% dari alam semesta. Ini yang bikin alam semesta terus mengembang makin cepet, kayak balon yang ditiup terus tanpa henti, tapi mekanismenya masih misterius. Luna, apakah negara Amerika memiliki departemen khusus untuk menangani masalah alien dan UFO? Jadi gini, di Amerika emang ada departemen yang ngurusin masalah alien dan UFO. Yang paling terkenal itu AAIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ini program dijalanin sama Departemen Pertahanan dari tahun 2007 sampai 2012 buat investigasi fenomena udara yang nggak jelas, termasuk UFO. Nah, baru-baru ini juga, tepatnya tahun 2020, Departemen Pertahanan AS bikin lagi tim baru, namanya UAPTF, Unidentified Aerial Phenomena Task Force. Tim ini buat deteksi, analisis, dan ngasih kategori buat fenomena udara yang nggak dikenal. Selain yang militer, ada juga NASA yang kadang-kadang ikutan nyelidikin, tapi fokusnya lebih ke riset ilmiah. Luna, kalau semua orang di Indonesia jalan mundur sehari, jumlah langkah mereka bakal tetap sama atau enggak? Kalau semua orang di Indonesia jalan mundur sehari penuh, jumlah langkah mereka mungkin nggak bakal sama kayak biasanya. Soalnya, 1. Lambat dan ribet. Jalan mundur biasanya lebih lambat dan ribet. Jadi, langkahnya bisa lebih pendek atau lebih hati-hati, bikin jumlah langkah nambah. 2. Cepet capek. Jalan mundur pakai otot yang beda dan bisa bikin cepet capek. Jadi, bisa aja mereka nggak jalan sejauh kalau jalan biasa. 3. Hati-hati biar aman. Pas jalan mundur, orang-orang pasti lebih hati-hati biar nggak nabrak atau jatuh. Ini bikin mereka jalan lebih pelan, jadi langkahnya mungkin kurang. 4. Rute aman. Orang-orang mungkin pilih rute yang lebih aman dan pendek pas jalan mundur. Ini juga ngaruh ke jumlah langkah. Intinya, langkah yang diambil semua orang sehari itu bakal beda sama kalau mereka jalan maju. Apakah Jepang akan musnah di masa mendatang? Jepang nggak bakalan musnah dalam waktu dekat, tapi ada 5 tantangan yang harus Jepang hadapi biar tetap eksis di dunia ini. 1. Angka kelahiran menurun tapi angka kematian tinggi. Orang-orang di Jepang makin banyak yang tua-tua, dan anak mudanya dikit banget. 2. Bencana alam. Jepang tuh sering kena gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi. Ngeri kan? Tapi mereka udah jago sih buat nanggepin bencana-bencana ini. 3. Utang negara tinggi. Jepang punya utang yang gede banget. Meski sebagian besar utangnya dipegang sama warga negaranya sendiri, tetap aja jadi masalah yang harus diselesaikan. 4. Ekonomi yang lambat.
Ekonomi Jepang udah lama nggak berkembang pesat kayak dulu 5. Jepang juga ngadepin masalah lingkungan kayak polusi udara dan air. Jadi, walaupun ada banyak tantangan, Jepang tetap punya peluang buat bertahan dan maju terus.